Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Di kehidupan nyata seperti pada masa sekarang ini, masih saja terdengar fenomena-fenomena aneh yang selalu dikaitkan dengan hal mistis yang terkadang kita terdoktrin oleh suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Benar atau tidaknya suatu kejadian aneh tersebut tergantung pada pemahaman dan keyakinan teman-teman semua. Karena peristiwa tersebut terkadang di luar akal sehat dan logika manusia pada umumnya. Suatu hal yang misterius. Misteri adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang yang biasanya dikaitkan dengan kejadian horor dan supranatural yang terjadi di masyarakat. Kisah-kisah mistis yang kami sajikan tidak bermaksud untuk membuat opini buruk terhadap kejadian mistis di suatu tempat, dan tidak ingin memaksa seseorang untuk mempercayai sepenuhnya terhadap hal tersebut. Namun sebagai seorang yang beriman, tentunya mau tidak mau kita harus percaya bahwa ada satu sisi kehidupan tak kasat mata yang telah ada dan diciptakan Tuhan jauh sebelum manusia itu diciptakan, bahkan telah menempati lebih dulu dari setiap sudut di permukaan bumi ini. Dan kisah-kisah mistis ini kiranya dapat diambil pelajaran dan hikmah yang berharga agar menambah keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada suatu hari, seorang kakek berdiri dan tersenyum ramah menyambut kedatangan tim Sang Hyang Cipta Rasa yang berkunjung ke rumahnya. Kunjungan yang kesekian kalinya itu menambah suatu kisah baru yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Siapakah sosok kakek tersebut? Ia adalah Pak Yadi yang pada masa mudanya mengalami kejadian aneh. Tentu teman-teman masih ingat bagaimana ia menghilang dan tinggal di alam jin selama 10 tahun lamanya. Dan setelah kembali ke alam manusia, ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Asap putih pun mengepul dari sela-sela bibirnya yang telah keriput. Dihisapnya sebatang rokok itu dalam-dalam, seraya pikirannya menerawang ke masa lalu di mana kejadian itu ia alami. Waktu pun berputar ke belakang. Setelah berdoa di pusara orang tuanya, Pak Yadi tak kunjung pulang ke rumahnya. Namun entah mengapa, ia ingin berjalan-jalan mengelilingi bukit kecil itu. Setelah lama ia tak keluar rumah karena banyaknya tamu-tamu yang berkunjung ke rumahnya. Langkahnya terhenti manakala pandangannya tertuju pada sebuah pohon besar yang rimbun. Didekatinya pohon besar itu. Ketika langkahnya sampai di bawah pohon, terlihat sebuah batu berlumut menancap pada permukaan tanah yang dipenuhi rumput-rumput liar. Disibakannya rumput-rumput tersebut, ia pun terkejut. Batu itu mirip sebuah batu nisan kuno, dan entah mengapa ada dorongan hatinya untuk membersihkan area tersebut. Setelah itu ia pun kembali ke rumahnya. Malam harinya ia pamit pada istrinya untuk melakukan sesuatu di kamar khususnya. Padahal itu bukan malam Jumat, namun istrinya memakluminya dengan apa yang akan dilakukan oleh suaminya tersebut. Waktu menunjukkan tengah malam. Semilir angin malam menghembus daun-daun dan ranting pepohonan, menimbulkan gesekan-gesekan
dan membentuk irama mistik yang menegakkan bulu roma. Pak Yadi duduk bersila, matanya terpejam rapat. Mulutnya komat kamit seperti melaparkan sesuatu. Tiba-tiba, sayup-sayup dari kejauhan, terdengar lolongan anjing yang bersahut-sahutan, menambah suasana semakin mencekam. Suara itu semakin mendekati kamar Pak Yadi. Ia yang telah terbiasa dengan hal-hal yang menyeramkan itu tak bergeming dari tempat duduknya. Beberapa saat berlalu, suasana dalam ruangan kamarnya itu terasa semakin dingin dan lembab. Tiba-tiba, suara ketukan pintu dan uluk salam di pintu kamarnya. Sampurasun. Rampes, ujar Pak Yadi menyahut. Ia sudah menduga jika yang datang malam itu adalah sosok makhluk gaib, namun bukan dari keluarga ibu angkatnya di alam jin. Perlahan ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Begitu pintu kamar dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya ada hawa dingin yang menyeruak masuk ke dalam kamarnya. Dan terlihat bayangan hitam dengan cepat masuk ke dalam kamarnya. Segera pintu ditutup dan "Siapa kamu?" bentaknya seraya memasang kuda-kuda seperti bersiap hendak melakukan serangan pada sosok tersebut. Dari keremangan cahaya lampu kamar, terlihat bayangan hitam itu berdiri di pojok kamar, dan perlahan-lahan bayangan hitam itu berubah bentuk menjadi sosok kakek-kakek berambut gondrong dengan pakaian serba hitam, lengkap dengan ikat kepala kain berwarna hitam, seperti pakaian seorang jawara silat. Kakek itu terkekeh-kekeh memperlihatkan gigi taringnya yang runcing. Tak salah lagi batin Pak Yadi saat itu. Ketika Pak Yadi hendak menyerang, sosok makhluk itu terkekeh-kekeh kembali seraya mengangkat telapak tangannya. Jangan takut, ujarnya. Sosok kakek itu lalu berkata-kata dan memberikan petuah pada Pak Yadi dengan panjang lebar. Dan pada malam-malam berikutnya, sosok kakek itu kembali mendatangi Pak Yadi. Nah, dari beberapa pertemuan dengan sosok kakek tersebut, Pak Yadi menceritakan jika sosok kakek yang bersemayam di bawah pohon besar di bukit itu adalah dulunya seorang jawara yang sakti mandraguna semasa masih penjajahan Belanda, dan yang datang itu entah jin korinya atau jin lain yang menyerupai sosok jawara tersebut. Wallahu a'lam. Sosok tersebut menawari Pak Yadi sesuatu benda pusaka miliknya dan akan diberikan beserta kekuatannya pada Pak Yadi, asalkan ia dapat melakukan tirakat di tempat itu selama 7 malam lamanya. Pada suatu malam, hembusan angin dingin menerpa tubuh Pak Yadi yang sedang bersemedi di bawah pohon. Tak hanya menerpa tubuh Pak Yadi, angin pun menerpa ranting-ranting dan daun pohon, menimbulkan gesekan yang menimbulkan irama-irama mistis. Ditambah lagi gerakan ranting pohon bagaikan tangan-tangan misterius yang terus melambai-lambai ke arah Pak Yadi. Angin pun semakin berhembus kencang. Tiba-tiba terdengar suara terkekeh-kekeh seorang kakek yang tiba-tiba muncul di hadapan Pak Yadi. Dalam berinteraksi dengan hal gaib, Pak Yadi sudah tak diragukan lagi keberanian dan kemampuannya, sehingga tak ada rasa takut sedikit pun terhadap makhluk tersebut. Ternyata sosok yang muncul itu adalah sosok kakek yang pernah mendatangi kamarnya tempo hari. Kembali sosok kakek itu memberikan petuah-petuah yang masih diingatnya kala itu. Nah, dikarenakan ia harus melaksanakan tirakat di tempat itu selama 7 malam lamanya, maka Pak Yadi pun melaksanakan hal tersebut. Dan selama 6 malam itu,
ia selalu didatangi oleh sosok kakek tersebut yang memberikan petuah-petuah dan sesuatu seperti mantra-mantra yang kemudian dihafalkan oleh Payadi. Tibalah pada malam ketujuh, di mana ia harus menyelesaikan tirakatnya sesuai dengan perintah sosok kakek tersebut. Dan malam ketujuh itu sangatlah berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lalu, apakah yang akan terjadi dengan Payadi di malam ketujuh? Apakah ia mampu menyelesaikan tirakatnya? Kita kupas jawabannya di part 2. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.